Jemaat Maha Tuhan, kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan dari rumah masing-masing saat ini. Mari berdiri, mengarahkan hati dan pikiran kita untuk berbakti dan memuliakan Tuhan Allah kita. Menyanyi Datanglah Ya Sumber Rahmat. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat, silakan duduk. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kepadanya. Mari berdoa. Ya Bapa, inilah kami umat-Mu yang beribadah kepadamu dari rumah masing-masing. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang terus menuntun menyertai kami, bahkan menjaga, memelihara, dan memberkati kami. Bukti sampai saat ini kami masih dapat beraktivitas itu karena Engkau yang terus menyatakan belas kasih-Mu kepada kami. Tapi terkadang kami kurang menghargai apa yang Engkau lakukan di hidup kami. Belas kasih-Mu yang Engkau buktikan dalam hidup ini terkadang kami tak balas dengan melakukan apa kehendak-Mu, tapi malah kami melakukan apa kehendak diri kami, melakukan apa kehendak dunia ini, sehingga yang kami lakukan adalah tindakan-tindakan yang menyakiti sesama kami, tindakan-tindakan yang mendatangkan dosa bagi sesama dan terutama bagi-Mu Tuhan. Dan oleh sebab itu ampuni kami, kasihani kami, kuduskanlah kami di persekutuan ini, agar kami layak di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa pengakuan dan permohonan ampun ini. Haleluya. Amin.
Jemaat Maha Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Allah yang disampaikan menurut Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Mari siapkan hati, kita akan baca renungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan saat ini, mari satukan hati kita berdoa. Ya Bapa, terangilah jalan hidup kami dengan terang firman-Mu, supaya kami tidak lagi berjalan dalam kegelapan dunia ini, tapi kami berjalan dalam terang Tuhan berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan bersama. Ya Roh Kudus, kuasailah setiap kami, umat-Mu yang beribadah dari rumah masing-masing saat ini. Kuasailah hamba-Mu, supaya apa yang mau disampaikan saat ini itu bukan atas kekuatan kami manusia, tapi itu atas kekuatan kuasa Allah yang ditaruhkan kepada umat-Mu dan khususnya kepada hamba-Mu. Ya Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Bertindaklah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang diberlakukan. Haleluya, amin. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Sekali lagi, Matius 9 ayat 35 sampai 38. Umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mari kita ikuti bersama bacaan firman Tuhan dari Injil Matius 9 ayat 35 sampai 38. Begini dikatakan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikian bagian firman. Jemaat Maha Tuhan, mari siapkan hati kita merenungkan kebenaran firman yang sudah dibaca tadi dari Injil Matius 9 ayat 35 sampai 38. Ada kalimat bijak mengatakan, kita dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Itulah yang dilakukan oleh Yesus, karena dia memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan. Dia melaksanakan pelayanannya, berkeliling ke semua kota dan desa di Israel. Pelayanannya tidak statis, tapi dinamis, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari, menjangkau, menemukan, dan menyelamatkan. Ini pola model pelayanan Yesus, dan hendaklah ini menjadi model pelayanan gereja masa kini. Gereja harus terus bergerak untuk melangkah, menjawab persoalan pergumulan yang dihadapi saat ini. Yesus bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain untuk mengajar, memberitakan Injil kerajaan sorga.
isi pengajaran dan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Yesus sungguh menyentuh dan menjawab persoalan pergumulan yang dalam oleh umat di bidang ekonomi, di bidang kesehatan. Makanya ia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan sebagaimana dicatat dalam ayat 35. Bukan hanya di bidang ekonomi dan kesehatan, tapi juga di bidang tenaga kerja. Bagaimana menata, memanage supaya tidak lelah dan terlantar, ayat 36. Tuaian banyak tapi pekerja sedikit, ayat 37. Yesus memberikan solusi, minta kepada yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja, ayat 38. Jemaat Tuhan, kini kita masih berada pada situasi sulit pandemi COVID-19. Bagaimana dan apa peran gereja, orang percaya di tengah situasi sulit ini? Seperti Yesus yang punya hati yang tergerak oleh belas kasihan, peduli terhadap yang menderita, sakit, lemah, dan terlantar. Apa yang harus kita lakukan? Apa tindakan nyata kita? Apa belas kasihan kita di tengah situasi sulit ini? Belas kasihan, terjemahan dari kata Ibrani hesed, suatu sifat Allah yang berhubungan dengan kemurahan Allah. Belas kasihan tidak berdiam diri saat melihat orang menderita. Belas kasihan berarti mau terlibat dengan penderitaan orang lain. Belas kasihan adalah kasih yang ditunjukkan, dibuktikan dalam tindakan. Belas kasihan timbul dari hati yang terarah pada Allah. Mari buktikan di tengah situasi sulit ini. Bukan cuma dengan kata, dengan ucapan, bukan hanya dengan status di media sosial, tapi harus melalui tindakan nyata yang menyentuh, menjawab persoalan, pergumulan sesama kita. Dan itu adalah khotbah yang hidup. Dan pada akhirnya dengan melakukan demikian, Tuhan dipuji, dimuliakan, kerajaan sorga diuntungkan kini dan selamanya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, mari nyatakan syukur kepada Tuhan dalam ibadah ini dengan memberi persembahan guna menunjang pelayanan gereja Tuhan. Jemaat Maha Tuhan,
Mari siapkan hati kita mau berdoa saat ini. Semua umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing saat ini, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berharap. Tetap dan terus berharap kepada Tuhan melalui doa-doa kita, dan kita nantikan waktu Tuhan yang akan dinyatakan. Saya sangat percaya kalau waktu Tuhan dinyatakan, segala sesuatu indah pada waktunya. Mari ambil sikap doa, satukan hati, kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur firman telah diberitakan. Kami bangga, kami punya Allah yang sungguh peduli, sungguh punya hati yang penuh belas kasihan kepada kami umat-Mu. Bukti belas kasihan-Mu, kami masih tetap ada sampai saat ini. Kami masih tetap dimampukan untuk menapaki hari hidup ini, sekalipun di tengah situasi sulit sebagaimana yang sedang kami alami saat ini di tengah pandemi COVID-19. Masih diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi situasi ini. Dan oleh sebab itu, biar belas kasihan-Mu itu terus dinyatakan dalam hidup kami, supaya kami tetap berdiri teguh, kokoh, tidak goyah di tengah situasi sulit ini. Dan Engkau terus tolong segala upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, pemerintah yang ada di bangsa kami, di Sulawesi Utara, di kabupaten kota, dan khususnya yang ada di kota Bitung ini. Upaya-upaya dalam rangka menjaga, mengayomi, bahkan membantu masyarakat yang ada. Biar Engkau tolong kuduskan apa yang diupayakan oleh pemerintah kami, khususnya yang ada di kota Bitung ini. Diberkatilah wali kota Bapak Penatua Maximilian Jonas Lomban bersama dengan keluarga Lomban Raut. Juga wakil wali kota Bapak Penatua Moritz Mantiri bersama keluarga Mantiri Tangkudu, dan bahkan juga sekretaris Bapak Dr. Audi Pangimanan bersama keluarga Pangimanan Tinangun, dan semua jajaran pemerintahan yang ada di kota Bitung ini. Biar semua akan bersinergi, berkolaborasi positif untuk bersama-sama bergandengan tangan, bahu-membahu untuk bagaimana menangani pergumulan yang sementara dialami ini, COVID-19, dan bahkan juga bersama-sama untuk membangun kota ini. Biar apa yang dilakukan oleh pemerintah, program-program pemerintah dalam rangka mendatangkan kesejahteraan bagi kota ini, biar dikuduskan oleh Tuhan dan buat berhasil, sehingga itu mendatangkan sukacita bagi kami semua. Dan Tuhan tolong jaga, bentengi kota ini supaya tetap aman dalam jagaan lindungan Tuhan. Masyarakat yang ada di kota Bitung ini, yang ada di kabupaten kota, yang ada di provinsi Sulawesi Utara, yang ada di Indonesia ini, semua dijaga, dibentengi Tuhan, supaya kami aman dalam jagaan lindungan Tuhan siang malam. Kami minta Bapa dalam nama Yesus, kuduskan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh para dokter, perawat, petugas medis, dan para relawan. Kuduskan upaya-upaya penanganan pelayanan kesehatan supaya mendatangkan kesembuhan bagi yang tertular, mendatangkan kesembuhan bagi yang sakit, dan bahkan juga kepada yang masih tetap sehat supaya tetap mampu menjaga diri masing-masing supaya tidak terpapar dengan virus corona. Kami tetap sehat dan pada akhirnya dapat beraktivitas, sekalipun harus beraktivitas dari rumah masing-masing. Tuhan beri semangat kepada kami supaya seluruh umat, anggota jamaat, dan bahkan juga seluruh masyarakat tetap semangat bekerja sesuai profesi kerja kami masing-masing, memanfaatkan waktu yang ada, sekalipun kami harus bekerja dari tempat kami masing-masing. Biar semua sukses dan diberkati juga semua perangkat pelayan Tuhan yang ada di gereja Masehi Injili di Minahasa ini.
Diberkati badan pekerja majelis sinode gereja Masih Injili Minahasa. Diberkati seluruh pelayan khusus Samas, penatua, guru agama dan pendeta yang ada di seluruh wilayah pelayanan Gemim, khususnya yang ada di wilayah Bitung 1, yang ada di Gemim Sentrum Bitung ini. Seluruh perangkat pelayan Tuhan yang ada diberkati oleh Tuhan, supaya kami tetap bergandengan tangan untuk bangun komitmen melayani. Kami tetap semangat melayani, roh Allah menyala-nyala melayani Tuhan. Sekalipun di tengah situasi sulit, kerajinan kami tidak kendor dalam nama Yesus. Dan diberkati semua yang Tuhan libatkan dalam pelayanan ini, kantoria, keyboardis, dan juga pegawai gereja, kostor, semua diberkati oleh Tuhan. Dan bahkan juga Tuhan berkati komisi pembangunan dalam menangani renovasi atap dan plafon gereja. Tuhan berkati para pekerja supaya terhindar dari celaka, terhindar dari hal-hal yang mengganggu kelancaran sukses pekerjaan. Tuhan tolong supaya mereka dapat bekerja dengan maksimal sehingga dapat diselesaikan dalam waktu dekat ini dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong juga umat Tuhan, kebutuhan-kebutuhan hidup tiap hari Tuhan datangkan berkat-berkat dalam hidup ini, supaya apa yang kami butuh di hidup ini Tuhan cukupkan, sebab Engkau Allah Jehovah Jireh. Biar Engkau yang perintahkan berkat mengalir ke kehidupan kami. Dan bahkan juga anak-anak kami Tuhan tolong jaga, bentengi, sekalipun mereka harus belajar dari rumah. Biar mereka tetap manfaatkan waktu dengan baik untuk belajar dan belajar, sehingga anak-anak tetap memiliki semangat juang. Mereka menjadi generasi gereja yang membanggakan keluarga, membanggakan orang tua, membanggakan gereja, dan memuliakan Tuhan dalam nama Yesus. Dan oleh berkat Tuhan, di ibadah ini kami beri persembahan. Kuduskan apa yang kami beri, biar pemberian ini berkenan di hadirat Tuhan dan dimanfaatkan untuk keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Maha Tuhan diundang berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan menyanyi Lihatlah Sekelilingmu. Bagian firman sampaikan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan
dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Jemaat, silakan duduk. Demikian ibadah selesai, bersaat teduh. Demikian ibadah kita hari ini, Minggu 7 Juni 2020 sudah selesai. Dan tentu kita sungguh berterima kasih kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang terus menyertai, menolong, dan memberkati kita, sehingga kita selalu dimampukan oleh Tuhan melaksanakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita, melaksanakan tanggung jawab sesuai profesi kerja kita masing-masing, dan bahkan juga kita tetap diberi berkat sehingga apa yang kita butuh tiap hari boleh kita peroleh karena Tuhan yang terus memelihara, memberkati kita. Sekali lagi terima kasih atas kebaikan Tuhan yang sungguh tak ternilai, sungguh tak terhitung banyaknya, terlalu besar yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang berikut disampaikan terima kasih juga tentu kepada seluruh anggota jemaat yang tetap eksis memberi diri dalam setiap persekutuan, sekalipun harus beribadah dari rumah masing-masing. Terima kasih ya, biar apa yang kita lakukan ini akan terus kita lakukan, dan ingat, apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah bosan-bosan, kita terus bersekutu, sebab apa yang kita lakukan hari ini dan hari-hari selanjutnya itu diperhitungkan oleh Tuhan, itu diberkati oleh Tuhan. Dan juga terima kasih kepada teman-teman pelayan, teman-teman badan pekerja yang ada, para pendeta, Samas Penatua dari kolom 1 sampai kolom 30, juga kepada komisi kategorial Bipra sampai kepada pengurus lansia yang tetap eksis dalam melaksanakan kerja pelayanan. Biar kita akan terus bergandengan tangan, kita akan terus membangun kebersamaan untuk melaksanakan kerja pelayanan di tengah situasi sulit. Kerajinan kita tidak kendor, tapi roh kita menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan. Khususnya kepada teman-teman yang melayani hari ini, kantoria, keyboardis, dan juga pegawai gereja, ya, Keisat Almesa, SE yang terus eksis melayani, dan juga kostor semua disampaikan terima kasih, Tuhan memberkati. Dan juga disampaikan terima kasih kepada semua yang terus peduli dengan pelayanan yang ada di Gemim Sentrum Bitung ini. Persembahan-persembahan yang diberikan, baik persembahan-persembahan dalam ibadah minggu, ibadah kolom, tapi juga ucapan-ucapan syukur, sampul-sampul syukur hari ulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan, dan bahkan juga sampul-sampul syukur karena berkat-berkat Tuhan lainnya. Disampaikan terima kasih, dan bahkan kepada keluarga-keluarga yang telah menopang, membantu, menolong keluarga-keluarga yang butuh bantuan. Ada pemberian-pemberian waktu lalu yang diberikan dan itu sudah disalurkan. Dan khususnya juga kepada keluarga Penatua Lomban Raung yang memberikan bantuan kepada para pendeta, kepada pegawai gereja, kostor, pemain keyboard, dan bahkan juga kepada anggota-anggota jemaat. Ada 300 paket yang diberikan ke keluarga-keluarga yang ada di kolom 1 sampai kolom 30. Terima kasih banyak, Tuhan pasti memberkati. Dan juga kita ada di
bulan syukur, hari ulang tahun perkabaran Injil dan pendidikan Kristen. Dan oleh sebab itu pada tanggal 12 Juni nanti kita akan melaksanakan ibadah syukur hari ulang tahun ke-189 perkabaran Injil dan pendidikan. Mari siapkan hati, kita juga akan beribadah dari rumah masing-masing. Dan mari keluarga-keluarga kita siap untuk beribadah di tanggal 12 Juni sehubungan dengan hari ulang tahun ke-189 perkabaran Injil dan pendidikan. Dan sehubungan dengan itu pada hari Minggu tanggal 21 Juni nanti, tepatnya jam 9, kita akan melaksanakan perjamuan kudus dari rumah masing-masing. Mari sebagai anggota sidang jamaat kita mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus nanti pada hari Minggu tanggal 21 Juni jam 9. Ibadah perjamuan kudus dilaksanakan secara bersama di Gemim Sentrum Bitung ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang terus bersama membangun komitmen dalam kegiatan-kegiatan ibadah ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Terima kasih.